A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, terus Gusti Allah katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, mereka itu siapa? Orang-orang kafir, diantaranya orang Yahudi, orang Nasrani, juga musyrikin Makkah. Yang mana orang Yahudi dan Nasrani mereka ngomong, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami itu anaknya Allah dan pecinta Allah. Oleh karenanya Gusti Allah dawuh, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bahkan orang-orang Yahudi ngomong kalau mereka itu adalah para pecinta Allah. Orang Nasrani ngomong, ma abadna Isa wa ummahu. Kami tidak menyembah Isa dan juga tidak menyembah Maryam. Tetapi itu semata-mata bentuk ekspresi kecintaan kita kepada Allah. Jadi mereka podo tujuannya nang Gusti Allah, itu cuma perantara saja. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk ke dalam Ka'bah. Orang kafir musyrikin yu'allikuna al-asnam baidol na'am, sing artinya orang-orang kafir musyrik Mekah niku menggantungkan baidon na'am. Baidon na'am itu telurnya burung unta yang gede-gede niku, itu ditaruh di atasnya asnam, arca-arca, berhala-berhala yang ada dalam Ka'bah. Terus dihiasi, wa yuharrifunaha, dihiasi. Rasulullah masuk, terus Kanjeng Nabi, apakah agama Nabi Ibrahim itu seperti ini? Kata Nabi gitu. Opon ajarannya Nabi Ibrahim koyong ini iki. Mereka ngomong, kami ini tidak menyembah asnam, kami tidak menyembah berhala, akan tetapi kami ini menjadikan mereka perantara agar kami semakin dekat pada Allah. Nah, jadi alasan mereka seperti itu, sehingga ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum, katakan wahai Nabi, in kuntum, jika kalian semua tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nah, maksudnya ikutilah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti orang yang mengikuti Kanjeng Nabi itu adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya syariat Islam standarnya adalah mengikuti Rasulullah. Mengikuti mulai dari apa yang diomongkan, mengikuti apa yang dikerjakan, bahkan diamnya Rasulullah itu jadi hukum. Yuhibbukumullah, jika kalian mengikuti aku maka Allah mencintai kalian. Artinya mencintai kalian, yuhibbukumullah di sini adalah yusibakumullah. Gusti Allah akan memberikan pahala kepada kalian. Nah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni kalian dzunubakum, dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mencintai Kanjeng Nabi, itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak ada ketaatan,
maka pengakuannya itu batal, tidak sah. Jadi bentuk kecintaan kepada Allah adalah taat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah mengikuti kanjeng Nabi, taat kepada Nabi, berarti taat kepada Allah. Wa yaghfir lakum dunubakum, maka diampuni dosa-dosa kita semua. Ngomong pengampunan dosa. Kemarin di dalam kitab Khosaisul Ummah itu agak unik nih. Ketika seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ansallahu malaikatah. Gusti Allah ndadekno malaikat pencatat amal buruk itu jadi lupa. jadi lupa. Terus anggota badan kita, tubuh kita, misal lisan ini, kakek ngomong keplecuk, nggih, akeh ngarange, akeh bujuke misale. Terus tobat nang Gusti Allah, tobat diterima, maka lidah ini anggota tubuh kita besok itu yang akan berhujjah kepada Allah, itu yang akan melaporkan kepada Allah, itu juga dijadikan lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga catatan amal kosong, terus tidak ada yang mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Jadi dalam kitab Khosais kemarin seperti itu. Demikian halnya wa yaghfir lakum dunubakum, Gusti Allah ngapus, dihapus dosa-dosa orang yang mengikuti kanjeng Nabi dengan ketaatan dan kecintaan kepada Allah. Jadi dihapus dari apa? Suhufahum, dari catatan amal buruk mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah zat yang maha ghafur, maha pengampun atas semua dosa hambanya yang mengikuti Nabi. Rahim, juga zat yang maha penyayang. Qul ati'ullaha war rasul, katakanlah kepada mereka wahai Nabi, ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, war rasul, dan taatlah kepada Rasul. Orang yang taat kepada Allah pasti taat kepada Rasul. Orang yang taat kepada Rasul pasti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngomong aku mentaati Allah tapi tidak mencintai Rasul, tidak mengikuti apa yang menjadi aturan Rasulullah, maka kecintaannya kepada Allah itu batal, pengakuannya batal. Ngomong-ngomong mengikuti taat kepada Rasul. Ada orang berpuasa Senin dan Kamis, nggih. Itu mereka berpuasa karena melihat manfaatnya, bukan karena mengikuti lampai Rasulullah. Ini salah. Aku poso Senin Kamis, eling-eling diet, nggih. Eling-eling diet. Itu yang didahulukan, keliru. Senajan to dampak efek manfaat daripada puasa itu menyehatkan badan, orang dadekno gemuk nggih. Tapi ya ojo digawe niat itu. Aku poso Senin Kamis karena aku cinta nang Rasulullah. Aku ngikuti lampai Rasulullah. Nah, ngoten. Toh ya otomatis diet, ya ngoten lho, wis otomatis niku nggih, wis otomatis sehat, ngoten. Atau aku lek rokok iku tak dawakno. Maksud tak suwekno, tak kencengno. Kono manfaate nang awake iku apik. Orang garai misalnya orang garai asam urat misalnya nggih. Oke lah, manfaatnya begini dan begitu. Akan tetapi itu jangan jadikan standar. Jadikan standar kita itu ngikuti Rasulullah, itu akan jadi ibadah. Ngoten paham nggih? Aku lek mangan mau sendokan. Aku lek mangan gawe tangan gini. Kenapa? Karena dalam kesehatan ternyata makan yang sudah dipegang ini itu pencernaannya lebih gampang, katakan seperti itu nggih. Oke, manfaat seperti itu, tapi jangan jadikan hal yang utama. Hal utama itu adalah aku ngikuti lampai Rasulullah. Nah, mengikuti saja itu wis ditulis ibadah kalian Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Kalau itu Ustaz, kalau kita puasa tapi
itu kan niatnya itu gini, karena puasa itu kan yang menilai kan Allah. Nah sehingga karena puasa itu nilainya tinggi, nilai yang menilai Allah, maka saya puasa Senin Kamis itu gimana? Ya mboten napa-napa itu, karena lihat Allahnya kan. Iya. Ini enggak apa-apa. Pokoknya jangan aku tak diet kayak poso seperti itu. Ojo, karena dia melihat dietnya. Iya. Nah, tadi ibadah itu yang membedakan antara ibadah dan niat, itu yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Nah, kebiasaan dia diet ya, kok gak dianggap ibadah akhirnya nantinya. Khawatirnya seperti itu. Nggih. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Fa in tawallaw, maka apabila kalian tawallaw, mungkur bahasa Jawa ini apa? Berpaling. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yuhibbul kafirin, tidak menyukai orang-orang kafir. Maksudnya berpaling seperti apa? Berpaling nggak mau taat kepada Nabi, juga nggak mau taat kepada Allah, karena ajaran Nabi itu ajaran tauhid. Mereka orang-orang kafir disuruh untuk mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Kok berpaling? Maka mereka menjadi orang kafir. Wallahu la yuhibbul kafirin. Maksudnya Allah tidak mencintai orang kafir itu. Allah akan yu'aqibuhum, Allah akan menyiksa mereka. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Innallaha, sesungguhnya Allah, istafa, telah memilih, Allah telah memilih Adam, Nabi Adam, wa Nuhan, dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, dan keluarga Nabi Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarga Imran. Imran di sini siapa? Yang jelas duduk kula nggih. Imran di sini dua pendapat para ulama. Satu, ada yang berpendapat bahwa orang tuanya Nabi Musa itu ternyata juga namanya Imran. Orang tuanya Nabi Harun itu juga Imran, yang saudara Nabi Musa. Tetapi yang paling banyak berpendapat di sini adalah Imran, kakeknya Nabi Isa, ayahnya Sayyidah Maryam. Di sini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memilih Nabi Adam, memilih Nabi Nuh, memilih Nabi keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Di atas muka bumi ini dipilih apa? Mereka, keturunan mereka lah yang dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari keturunan mereka, dari tulang sulbi mereka lah keturunan para nabi. Ngoten. Nabi Isa dari keturunan Imran, nggih. Nabi Yahya dari keturunan bukan nggih, Nabi Yahya putranya Nabi Zakaria. Nabi Muhammad diusut kita sampai Nabi Ibrahim, kan begitu. Dzurriyyatan ba'duha mim ba'd. Dzurriyyatan, sebagai keturunan, ba'duha, sebagian mereka, mim ba'din, adalah keturunan dari sebagian yang lain. Wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ingatlah wahai Nabi, kata Allah, idz qalat imra'atu Imran, ketika istrinya Imran mengatakan atau berdoa atau kepada Allah, ngomong kepada Allah, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni,
Robbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku nadartu, telah menadarkan atau bernadar laka kepada engkau, ma fi batni, janin yang ada di perutku ini, muharraron, atikon. Kalau saya baca di tafsirnya itu atikon, orang yang bebas, yang tidak disibukkan dari kesibukan dunia. Artinya mau disuruh khidmah menjadi pelayan Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, maka terimalah nadarku ini, terimalah nadar dariku ini. Jadi ketika istrinya Imron, sinten namine, ada yang ingat? Hannah. Istrinya Imron itu jenenge Hannah. Kalau kandhani niki ana donga beke ana wong kangelan lahir. Nah, ini nyebut jenenge Hannah niki. Hannah. Jadi donga ning ngenten. Kula asal saking Abi Yahya niki. Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhrut ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud. Nanti kalau Abi dimintai doa biar istrinya teman-teman lahir kan dibacakan itu, suruh ke air, suruh minum begitu. Pengen jenengan pengen dadi dukun bayi. Iki dungane Hannah, Hannah waladat Maryam, waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhrut ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud. Nanti Hannah itu istrinya Imron. Ngoten. Mungkin kalau tulisaken jenengan bukan nggih ono ponakane ta napa sing kebabaran angel niki. Mboten. Pundi niku wau ketika istri Imron yaitu yang bernama Hannah ini ngomong, Tuhanku, sesungguhnya aku bernadar kepada engkau bahwasannya kandungan yang ada atau janin yang ada dalam kandunganku ini aku bebaskan dari kesibukan dunia. Maksudnya kepingin dijadikan pelayan Baitul Maqdis, hanya pelayan Tuhan bahasa nggih. Ngabdi nang khidmah nang kene Baitul Maqdis. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi harapane niku duwe anak lanang, ngoten. Golek wis lahir ora dibebani kesibukan donya. Wis ora kon nyambut gawe, ora wis pokoke khidmah melayani umat nang ngene Baitul Maqdis, begitu. Tujuannya seperti itu, sampai dinadarno. Falamma wada'at qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Jadi waktu hamil ternyata Said Imron itu meninggal dunia. Jadi Sayyidah Maryam lahir itu sudah tidak punya ayah. Falamma wada'at, maka tatkala Sayyidah Hannah ini melahirkan Sayyidah Maryam, lho lah kok wedok. Qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Lho lah kok wedok ngono. Padahal sing tak arep-arep iku lanang. Terus tak dadekno pelayane umat. Wis khidmah nang kene Baitul Maqdis hanya hidupnya untuk Allah. Ngono. Setelah lahir qalat Sayyidah Hannah donga nang Gusti Allah, Rabbi, dengan donga dengan nada rodok nyesel ngono. Rabbi, duhai Tuhanku, ini sesungguhnya aku wada'tuha unsa. Ternyata aku melahirkan perempuan Gusti. Ngoten. Padahal wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih mengetahui bayi yang dilahirkan kan ngoten. Walaysa dzakaru kal unsa. Dan
anak laki-laki itu beda. Maksudnya anak laki-laki yang diharapkan oleh Sayyidah Hannah itu beda dengan perempuan. Ternyata dia dikasih rezeki anak perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, dan sesungguhnya aku menamakannya Maryam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah terhadap Maryam ini, wa dzurriyyataha, dan anak-anak keturunannya, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Dalam sebuah hadis, ma min mauludin, jadi tidak ada anak yang tidak diganggu setan pada waktu dilahirkan, melainkan dua orang ini, sinten? Maryam dan Isa. Maryam dan anaknya. Jadi sehingga arek nangis mari proco terus nangis buanter, itu dalam hadis ternyata itu diganggu setan. Diganggu setan terus nangis buanter. Nah, kecuali ada dua orang, yaitu Maryam dan Isa. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pangerane Hannah menerima nadarnya Hannah tersebut biqabulin hasan, dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasanah, bahkan Allah merawat Sayyidah Maryam dengan perawatan yang baik sekali. Di dalam tafsir Sawi itu jelaskan bahwa perawatan Allah terhadap Sayyidah Maryam itu luar biasa. Jadi umur sedino gedene kayak setahun. Nggih, berarti. Jadi saking suburnya itu, saking apa nggih? Luar biasa pokoknya. Jadi mulai dari fisiknya, kecerdasannya, wis pokoknya diopen tenan ambek Gusti Allah. Terus ambek sinten ibuke Hannah ini digawa ten nggih Baitul Maqdis, ditukno para ahbar niku para pendeta. Ditukno, dunakum, di depanmu ini adalah anak yang telah dinadarkan, terimalah. Akhir rebutan ingin merawat, ingin mengurus Sayyidah Maryam. Kenapa? Karena bintu imamihim, Sayyidah Maryam itu anaknya pemimpin mereka. Siapa? Imron. Imron itu Sayyidus Sholihin, jadi sayyidnya, tuannya, pemimpinnya orang-orang saleh di zaman itu. Nonton. Akhirnya rebutan, kemudian Nabi Zakaria ngomong, sing berhak iku aku. Terus Nabi Zakaria, kenapa? Karena kholatuha, bibinya ini Indi itu istriku, ngono. Tapi nggak bisa, wis gak sepakat. Wis ngene, timbangane eker-ekeran, ayo diundi. Nah, diundi. Cara ngundihe apa? Cara ngundihe ayo anak panah iki dilemparkan, dipanahkan ke dalam Anharul Urdun. Jadi sungai di Yordan. Saat niki Yordan. Sopo sing anak panah iku mau ngambang, otomatis anak panah iku ana pemberati kan, ini kelem mesti. Jadi sopo sing anak panah ngambang iku sing berhak. Jumlah pendeta itu 29 yang ikut kontes ini. Akhirnya semua melemparkan anak panahnya. Semuanya kelem kabeh, ternyata Nabi Zakaria ngambang. Akhirnya wis dipilih ambek Gusti Allah. Akhirnya Nabi Zakaria lah yang merawat Sayyidah Maryam, karena memang dia paman, paman ya. Sehingga kalian Gusti Allah di sini
ayatnya wa kaffalaha Zakaria, yang menjadi kafilnya Sayyidah Maryam adalah Nabi Zakaria. Kafil itu apa? Yang penanggung jawab, yang merawatnya. Ngoten. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Jadi dibawalah Sayyidah Maryam ke Baitul Maqdis, dekat mihrab dibangunkan suatu kamar khusus. Ini Sayyidah Maryam masih kecil nih, masih kecil. Terus dibuatkanlah kan undak-undakan tangga. Terus gak ono wong sing oleh mlebu nanggene ruangane Sayyidah Maryam kecuali Nabi Zakaria yang mengirimi panganan. Iki khusus Nabi Zakaria. Umurnya pada waktu Nabi Zakaria 120 umure. Lah, ketika Nabi Zakaria niki mlebu nanggene ruangane ngekek panganan lho. Lah kono ono buah-buahan sing luar biasa ngene ngono. Padahal di musim panas, tapi ono buah-buahan di musim dingin. Yang mana buah-buah itu enggak ada sebenarnya. Loh, ketika di musim dingin kok ono buah-buahan di musim panas? Bingung, takon. Nang kene Sayyidah Maryam, iki tekan endi? Niki teko Gusti Allah. Jarene. Ngoten. Kullama dakhala 'alayya Zakaria al-mihrab. Tatkala Nabi Zakaria memasuki ruangan mihrab yang dihuni oleh Sayyidah Maryam, wajada indaha rizqa, maka Nabi Zakaria menemukan rizki, makanan-makan buah-buahan yang gak wajar. Artinya itu di musim panas kok ada buah-buahan di musim dingin. Ketika di musim dingin kok ono buah-buahan yang tumbuhnya di musim panas. Qala Nabi Zakaria matur ten gene Sayyidah Maryam, ya Maryamu anna laki hada. He Maryam, teko endi ngene iki panganan rezeki teko endi? Qalat huwa min indillah. Terus Sayyidah Maryam, niku saking Gusti Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sak temene Gusti Allah niku paring rezeki dateng sinten mau sing dikarepaken kalian Allah bighairi hisab, dengan tanpa batas, tanpa hitung-hitungan. Bighairi hisab termasuk mendapatkan rezeki tanpa kesulitan, tanpa kangelan. Nah, ngoten. Ya moro-moro teko dhewe Sayyidah Maryam nggih. Dan itu makanan surga, insyaallah. Hunalika da'a Zakaria rabbah, hunalika. Demikian itu maksudnya, tatkala melihat kejadian itu, jadi menyaksikan dengan mata kepalanya kalau Sayyidah Maryam itu dikirim Gusti Allah buah-buahan dari surga. Ini ajaib ini, subhanallah ini. Da'a Zakaria, setelah melihat keajaiban tersebut, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dungane Nabi Zakaria. Rabbi, Tuhanku, habli, jangan paringi kula min ladunka, dari ngarsani panjenengan, dzurriyyatan, sebuah keturunan, thayyibatan yang soleh. Innaka sami'ud du'a, karena sungguh engkau adalah sami'ud du'a, zat yang mendengarkan permohonan, zat yang mendengarkan permintaan dan doa hambanya. Karena Nabi Zakaria pun tidak punya anak, ngoten. Podo. Jadi Nabi Zakaria gak duwe anak. Nabi Imran Hannah juga di usia tua baru duwe Maryam. Kan ngoten nggih. Nah niki Nabi Zakaria setelah melihat kejadian itu terus ndonga nang Gusti Allah. Ya Allah, jangan paringi kula keturunan sing saleh ya Allah, ngoten. Fanadathul malaikah.
Oh, ndongone niku wau ten kene mihrab niku wau, ten kene masjid niku wau. Jadi di masjid yang ditempati oleh Sayyidah Maryam mari ndelok ngono langsung salat ndonga nang Gusti Allah. Fanadathul malaikah, kemudian Nabi Zakaria ditimbali kali malaikat Jibril wa huwa qaimun yusolli, dan Nabi Zakaria dalam posisi keadaan salat fil mihrab, di mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu wahai Nabi Zakaria bi Yahya, dengan lahirnya Yahya di kemudian hari. Nah, ada kabar gembira dari Allah lewat malaikat Jibril bahwa Nabi Zakaria itu akan mempunyai anak yang namanya Yahya, musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura. Musaddiqan, Nabi Yahya musaddiqan, yang membenarkan bi kalimatin minallah, terhadap kalimat dari Allah. Maksudnya membenarkan Nabi Isa. Nabi Isa di sini bi kalimatin minallah niki ten tafsir Jalalain, dan tafsir Sawi, insyaallah semua tafsir menafsir bahwa ini adalah Nabi Isa. Ini dimaksud kalimat minallah ini adalah Nabi Isa, karena Nabi Isa tercipta dari kalimat Allah kun. Nah, baru yang tercipta dari tanpa seorang bapak dengan ucapan kun. Nah, ini jadi tafsiran bi kalimati minallah di sini adalah Nabi Isa. Tapi Nabi Yahya itu membenarkan kenabian Nabi Isa. Wa sayyidan, dan Nabi Yahya itu juga jadi panutan, wa hasura, dan termasuk orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Wa nabiyyam minas sholihin, dan Nabi Yahya termasuk seorang nabi minas sholihin, dari kalangan orang-orang soleh. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqir. Nabi Zakaria matur datang Allah, Rabbi Tuhanku, pangeran kula, anna yakunu li gulam, bagaimana mungkin saya mempunyai seorang anak, wa qad balaghani al-kibar, sedangkan saya ini sudah tua sekali, umur saya 120, sedangkan istri saya itu umurnya 98, mana mungkin punya istri, mana mungkin punya anak. Wa mraati akir, ditambah lagi istri saya itu mandul akir. Ngoten. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Qala, Gusti Allah dawuh, kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah berbuat ma yasha, terhadap apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah ngersakno dadi lek Gusti Allah ngersakno ya iso. Apa yang tidak mungkin bagi Allah, maksudnya. Qala rabbi ij'alli ayah. Nabi Zakaria saking gak percaya, nguber takon. Mari ngomong gak percaya, terus dikandhani Gusti Allah, wis Gusti Allah ngersakno kabeh lapo. Mungkin lah, lapo gak mungkin. Cek takon maneh, qala dawuh matur sapa Nabi Zakaria, Rabbi ij'alli ayah. Lek ngonten Gusti, panjenengan paringi kula niku ayah, tondo-tondo. Lek bojo kula niku hamil. Nek lek bojo kula niku bakal ngelairno yoga. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Terus Gusti Allah, ayatuka, tondo-tondomu, alla tukalliman nas, iku ora iso ngomong ambek menungso. Awakmu ora iso ngomong marang menungso salah satu ayam sampai 3 dina 3 bengi, illa ramza, kejaba gawe isaroh. Dadi ambek Gusti Allah karena jauh tondo, jauh alamat ambek Gusti Allah, dikai tondo gak iso ngomong ambek menungso selama 3 dina 3 bengi. Mek gawe isaroh ngene 3 dina. Bukan, anu sinten jenenge? Nabi Zakaria. Abai Nabi Yahya.
Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Wadhkur, terus gawean dzikir rabbaka ing pangeran sira. 3 hari yang mana kamu tidak bisa ngomong dengan manusia, ini buatlah berzikir katsiran yang banyak, wis gawean dzikir ae. Wasabbih, dan bertasbihlah, maksudnya sholatlah bil asyi di waktu sore hari, wal ibkar dan di pagi hari. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanaza'a an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi inda jali wa hayrati fa ya rabbi matti'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqalati wa habli bi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bi ya rabbi fil qabri wahsyati wa salli wa sallim kulla yaumin wa lailatin ala man bi Rahmanu yaqbalu taubati wa alin wa ashabi kirami a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati rabbana taqabbal minna bisiril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.